apa kabar? Selamat datang di pelatihan online. Perkenalkan, nama saya Rudi Normal, pengajar materi pelatihan membuat toko online. Sebelum kita memulai tahapan proses pembuatan toko online, apa dan bagaimana cara mengelolanya, saya akan menjelaskan perkembangan seputar tentang toko online. Adalah sebagai berikut. Perkembangan toko online. Di era internet saat ini, kegiatan bisnis sudah dapat dilakukan secara online. Dalam hal ini bisnis jual beli ya. Ditandai dengan makin banyaknya bermunculan website e-commerce atau perdagangan elektronik, ya, perdagangan via internet atau umumnya dikenal dengan nama toko online, ya seperti furnitur online. Berarti ini penjualan barang-barang furnitur secara online, lalu toko buku online, misalkan jadi menjual pakaian baju ya secara online, toko elektronik online, toko souvenir online, toko handcraft atau kerajinan dan lain sebagainya. Jadi yang dulu dijual secara offline atau dengan tradisional toko ya di ruko suatu produk ya, kini juga dapat dijual secara online dengan menggunakan fasilitas yaitu website e-commerce atau toko online. Yang perlu kita ketahui bahwa saat ini fasilitas transaksi pembayaran pihak perbankan sudah makin meningkat, di mana telah tersedianya yaitu transaksi melalui internet banking. Jadi melalui internet kita bisa bertransaksi, mentransfer suatu pembayaran secara online di internet ya. Lalu SMS banking, jadi dengan menggunakan handphone pun sudah bisa bertransaksi melakukan pembayaran. Lalu mesin ATM, lalu dengan kartu kredit dan PayPal, yaitu yang sering sekali sekarang digunakan yaitu fasilitas PayPal, di mana para pembeli dan penjual di handle atau di cover dengan fasilitas sistem PayPal. Jadi ini lebih security lagi, lebih aman, di mana PayPal akan menampung suatu pembayaran dari seorang pembeli dan tidak akan langsung mencairkan sebelum barang tersebut dikirim oleh penjual toko online tersebut. Jadi termasuk pihak ketiga yang memungkinkan belanja online lebih aman atau lebih safety ya. Begitupun dengan jasa perusahaan pengiriman saat ini juga sudah semakin beragam, berkualitas dan harganya juga bersaing ya. Misalkan di Indonesia yang kita kenal yaitu jasa penitipan kilat atau Tiki, atau juga biasa orang sebut juga JNE reguler, bisa juga melalui via kilat khusus atau PT Pos Indonesia. Jaringan internet juga sudah semakin bagus dan mobile. Jadi sekarang sambil kita bergerak atau sistem WiFi ya tanpa kabel pun kita bisa koneksi dengan internet, bisa di hotspot area atau bisa melalui handphone. Bahkan sudah banyak provider yang menyediakan fasilitas koneksi internet dengan biaya murah dan kecepatan akses yang semakin cepat. Dibanding beberapa dekade lalu ya, sekitar 10 tahun lalu, koneksi internet masih dianggap mahal dan sangat lambat. Otomatis tentu belum memungkinkan dibuat dengan perdagangan secara online. Tapi kini hal tersebut sudah bisa diwujudkan dengan kecepatan akses internet dan kemudahan untuk mendapatkan akses internet tersebut. Sehingga kehadiran toko online sudah makin diperlukan karena menjadi salah satu media pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan berbagai produk. Jadi di Indonesia misalkan terdiri dari negara yang terdiri dari beberapa pulau-pulau, jadi perdagangan antar pulau pun sudah bisa dilakukan. Jadi kita bisa menjual suatu produk tanpa harus membuka cabang pada masing-masing daerah. Cukup hanya memiliki sebuah toko online, maka semua pengunjung web internet baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengakses toko online kita. Baik, saya lanjutkan. Keuntungan dengan memiliki toko online, ya sudah pasti lebih hemat modal ya. Dengan membuka toko online maka
modal yang kita punya akan hemat. Misalkan untuk menyewa tempat. Biasanya kalau kita untuk berjual sesuatu, kita harus menyewa ruko dengan biaya sewa yang tentunya tinggi ya. Dan kita harus menggaji karyawan untuk menjaga toko tersebut dan biaya administrasi lainnya. Tapi dengan menggunakan toko online, hal tersebut sudah tidak perlu digunakan lagi. Jadi toko online tersebut bisa beroperasi cukup dengan satu unit komputer dan koneksi dengan internet, baik itu melalui kabel telepon maupun secara WiFi yang sudah sering kita lihat ya di tempat-tempat umum. Orang sekarang dengan mudah dapat akses internet secara mobile. Selanjutnya internet jangkauannya sudah pasti sangat luas. Jadi baik bisa diakses di dalam maupun di luar negeri. Jadi jangkauannya pun sangat luas. Jadi sekali lagi saya tekankan, dengan memiliki toko online, pembeli juga tidak harus repot-repot datang ke toko kita untuk membeli suatu produk. Dimana untuk mencapai suatu toko ya, untuk ya daerah-daerah terpencil tentu akan menyulitkan ya, biaya transport dan waktu yang terbuang ya. Tapi dengan adanya toko online tentu sangat menguntungkan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, karena waktu sudah semakin efisien dan produk yang dicari segera bisa didapat. Demikian penjelasan mengenai perkembangan toko online. Terima kasih.